أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan yang agung adalah nikmatul Islam wal iman, yang senantiasa hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam sampai hayat menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia penuh dengan kefanaan ini kecuali Anda dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita dan memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk mempersiapkan diri untuk hari kemudian, untuk hari hisab,
untuk kampung akhirat kita. Allah Ta'ala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Dan takwa ini wajib hukumnya, wajib bagi kita untuk setiap insan, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Tidak kurang dari 250 ayat atau tempat di dalam Al-Quran yang Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kemudian. Ini perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempersiapkan diri untuk kampung akhirat kita, kampung yang kekal, adapun dunia ini penuh dengan kefanahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dengan apa-apa yang kalian perbuat, baik itu besar maupun kecil. Allah Subhanahu wa taala tahu dan teliti tentang hal itu, dan semua akan ada jazanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyahu, yang meninggal pada tahun 774 Hijriah, beliau memberikan komentar tentang ayat tersebut. Kata beliau, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah dirimu sebelum kalian dihisab. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihati. Dan perhatikanlah apa yang telah Anda tabung, apa yang Anda telah simpan untuk diri Anda sekalian, minal a'mali salihah, dari amal soleh. Liyaumi ma'adikum, untuk hari tempat kembali Anda. Wa ardikum ala rabbikum, dan Anda akan menghadap Tuhan kalian dengan membawa amal perbuatan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu ini persis dengan pesan seorang sahabat yang mulia, yang mana sahabat ini mendahului ucapannya Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu dalam hal ini Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah dirimu, introspeksi diri sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum amal perbuatan Anda ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Sesungguhnya menghisab di dunia ini lebih mudah untuk menghadapkan hari esok. Antuhasibu anfusakum al-yawma, agar kalian menghisab, agar kalian mengevaluasi diri kalian pada hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini hendaknya kita renungkan, di mana kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah, tahun baru bulan Muharram. Maka hendaknya kita harus berbeda, hendaknya harus kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya?
yang mana itu adalah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, khususnya adalah tentang salat. Sudahkah kita betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kita sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah, lakukanlah salat untuk Rabbmu, demikian pula berkorban untuk Rabbmu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan juga dalam masalah ayat ini, kata beliau, "Ay akhlisu salatakum wa dhabhakum li rabbika." Maka hendaknya ikhlaskanlah, murnikanlah salatmu dan sembelihanmu untuk Rabbmu. Salatmu baik itu salat sunnah maupun salat fardu, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita salat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya memberikan 3 contoh saja agar kita berubah dari positif, dari negatif ke positif. Harus lebih baik. Salah satu contohnya adalah, pertama, hendaknya kita, kalau dulunya kurang menjaga salat 5 waktu, maka hendaknya kita harus menjaganya salat 5 waktu dengan berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah semua salat itu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jaga semua salat. Was salatil wusta, dan salat yang di tengah. Ahli tafsir menyebutkan salatul asri, salat asar. Karena acap kali manusia, sebagian manusia lalai dalam salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah, laksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Kalau dalam ayat itu adalah menyebut wassalatil wusta, salat asar. Ya, ada lagi yang kadang-kadang sebagian kaum muslimin melalaikan salat apa itu? Salatul fajr, salat subuh, yang mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sulit sebagai orang munafik untuk menjaga 2 salat tersebut. Sulit untuk menjaga secara berjamaah bagi orang munafik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua tentang birrul walidain. Bagi seorang yang kurang memperhatikan hak-hak kedua orang tuanya, saatnya kita untuk berubah lebih baik. Allah yang memerintahkan hal itu. Dalam surat Al-Isra disebutkan ayat yang ke-23, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hubungan seorang hamba dengan Rabbnya yang merupakan hubungan yang pertama, seorang hamba untuk menyembah Allah SWT saja, hubungan vertikal. Adapun hubungan horizontal, seorang hamba yang paling dekat adalah dengan orang tua kita. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Ay ahsin ilaihima ihsanan, berbuat baiklah kepada keduanya.
Perhatikan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah merupakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya Allah Taala saja. Kemudian Allah Taala yang kedua memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Contoh yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Bagi sebagian kaum muslimin yang masih bergelimang dengan riba, saatnya untuk berubah, untuk meninggalkan riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardh yang mengharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haramnya sampai yaumul qiyamah, hukumnya tidak berubah. Allah mengatakan wa harramar riba menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan sudah betul-betul itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riba ini adalah akan melenyapkan harta benda riba. Siapa yang mengatakan? Rabbus samawati wal ardh. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat yang sama. Kalau tadi itu ayat 275, ayat berikutnya 276 kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah SWT akan melenyapkan, memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Allah mengatakan dalam ayat ini yamhaqu, dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari yang senantiasa akan dimusnahkan oleh Allah Taala, cepat maupun lambat. Baik itu secara hakiki akan dimusnahkan, dihilangkan sama Allah Taala, atau keberkahannya banyak tapi tidak ada keberkahannya. Dan ketahuilah bahwasanya riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa beliau adalah mubiqat, yaitu yang membinasakan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah diri anda dari 7 hal yang membinasakan. Mubiqat ay muhlikat, yang membinasakan, yang memusnahkan pelakunya. Di antara 7 itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklur riba, yaitu yang memakan riba. Walaupun orang itu tidak memakannya, sudah termasuk dan sudah tercover dengan kata-kata wa aklur riba. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, Rasulullah SAW menggunakan wa aklur riba, memakan riba. Walaupun tidak dimakan sudah termasuk dalam hal itu. Walaupun untuk kepentingan lain, walaupun tidak dimakan sudah termasuk dalam hal itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya kita maklumi bersama bahwasanya kita memasuki bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini adalah salah satu bulan Ashhurul Hurum yang mana mempunyai kemuliaan tersendiri dan keutamaan sendiri. Dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili, rawahu Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan yang disebut dengan syahrullah, bulan Allah al-Muharram, dan kita berada di bulan Muharram ini. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah faridah yaitu salat malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Ashura, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang fadilah puasa Asyura, itu tanggal 10 Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyata, akan melebur dosa setahun yang lalu. Satu hari, saudara-saudara, berpuasa akan melebur dosa 1 tahun, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas sekali. Yang jangan sampai di antara kita yang sudah mendengarkan hadis yang mulia ini, hadis yang sahih, jangan terlewatkan. Tanggal 10 bertepatan dengan hari Jumat insyaallah pekan depan. Dan juga disunnahkan juga untuk berpuasa 1 hari sebelumnya yang disebut dengan Tasu'a, yaitu tanggal 9-nya. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang sahih pula, riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku hidup masih ada, maksudnya hidup di dunia ini pada tahun yang akan datang, la asumanna at-tasi', pasti aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Tanggal 9 dengan 10. Hadis sahih rawahu Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dikabari tentang hal itu, bahwasanya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahud dan Nasara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih berhak daripada mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semacam itu, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau aku hidup pada tahun yang akan datang, ya, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Berarti tanggal 9 dengan tanggal 10. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum puasa tahun depannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian kesimpulannya bahwasannya mari kita berupaya untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah ini, yaitu Tasu'a dan Asyura, tepatnya hari Kamis depan dan hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله إماما عادلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.